Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pembelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Ayo semua menyiapkan buku cerdas tangkasnya masing-masing. Dalam pembelajaran 4 ini, kita akan membahas 3 muatan, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Ayo kita awali dari muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa manusia melakukan berbagai usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Usaha yang dilakukan manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam antara lain dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Selain kegiatan ekonomi bidang-bidang tersebut, ada berbagai jenis usaha masyarakat Indonesia. Ada usaha yang menghasilkan barang, dan ada pula usaha yang menghasilkan jasa. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain usaha industri, usaha dagang, dan usaha jasa. Silakan kalian membaca sendiri di buku cerdas tangkas kalian masing-masing. Setelah kalian memahami, kerjakan kegiatan 1. Jenis usaha apa yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu? Apa manfaatnya? Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel berikut. Contoh, Pak Sastro, ya ini mungkin tetangga kalian. Usahanya dia sebagai pengacara, berarti dia bergerak di bidang jasa. Manfaatnya untuk pelayanan hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Kegiatan yang dilakukan orang untuk mencari penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Kegiatan industri, B. Kegiatan ekonomi, C. Kegiatan distribusi, dan D. Kegiatan konsumsi. Jawaban yang betul adalah B. Kegiatan ekonomi. 2. Jenis usaha yang bertujuan memberi pelayanan kepada konsumen adalah usaha jasa. 3. Jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produksi dari berbagai produsen atau penghasil adalah usaha perdagangan. 4. Orang-orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut distributor. 5. Jelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain atau bekerja sama dengan orang lain. Itu maknanya dari manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya kita akan membahas muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Ayo membaca sebuah teks non-fiksi yang berjudul jenis-jenis usaha. Ada 5 paragraf
Oh, maksud saya ada 4 paragraf dalam bacaan tersebut. Ayo semua saja membaca teks tersebut dan memahami isinya. Selanjutnya, setelah kalian membaca, lalu tuliskan urutan peristiwa dalam teks tersebut. Gunakan bahasa Indonesia baku. Selanjutnya kita akan mempelajari soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Kalimat utama pada paragraf ketiga dari bacaan yang berjudul jenis-jenis usaha adalah A. Pekerjaan penduduk Indonesia beraneka ragam. B. Indonesia disebut sebagai negara agraris. C. Indonesia mempunyai beraneka sumber daya alam. D. Usaha masyarakat Indonesia meliputi pertanian, tanaman pangan, dan perdagangan. Jawaban yang betul adalah B. Indonesia disebut sebagai negara agraris. Soal nomor 2. Makanan dan hewan yang terkumpul dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Awalan me pada kata yang bercetak miring mempunyai arti membuat. 3. Mudah-mudahan usaha dagang yang aku tekuni dapat berhasil. Kalimat tersebut merupakan kalimat harapan. 4. Makanan dan hewan yang terkumpul dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sinonim dari kata dimanfaatkan adalah digunakan. 5. Tuliskan urutan peristiwa paragraf kedua pada bacaan jenis-jenis usaha. Urutan peristiwanya yang pertama adalah mendapatkan bahan makanan melalui perburuan. Yang kedua, makanan diperoleh dari berbagai tanaman. Yang ketiga, melakukan perburuan hewan. Dan yang keempat, makanan dan hewan yang terkumpul dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kita akan membahas tentang penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Penjelasannya silakan dibaca sendiri di buku Cerdas Tangkas kalian masing-masing. Lalu, setelah kalian mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, ayo mengerjakan kegiatan 1. Apa saja suku bangsa yang kalian ketahui? Isilah tabel berikut tentang keragaman suku bangsa di Indonesia dari tiap provinsi. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal yang pertama. Keanekaragaman suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa dikarenakan perbedaan letak A. Astronomis, B. Strategis, C. Kepulauan, D. Geografis. Jawaban yang betul adalah D. Geografis. 2. Bahasa pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia. 3. Cara kita hidup rukun terhadap teman yang berbeda agama adalah menghormati agamanya, menghormati ibadahnya.
Soal nomor 4. Rizka dan Nina berasal dari daerah yang berbeda. Rizka berasal dari daerah yang bentang alamnya berupa pegunungan. Nina berasal dari daerah pesisir pantai. Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan adanya ragam budaya di antara keduanya adalah lingkungan geografis. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Nah, demikian tadi pembahasan tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.